Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bertemu kembali dalam kegiatan belajar unik biologi bersama Bapak Mursalim Nawawi atau kadang disebut Guru Besar Caling. Sebelum kita masuk di materi, alangkah baiknya Ananda semua, Bapak Ibu Guru, untuk melakukan tindakan subscribe akun ini, kemudian silahkan like videonya nanti, kemudian silahkan juga berkomentar, bisa berisi pertanyaan atau saran, dan video ini juga bisa dibagikan ke sosial media lain, bisa di-share. Oke, lanjut kita masuk di materinya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati dan klasifikasi makhluk hidup. Ya. Jadi di dalam pembahasan bab kedua untuk materi kelas 10 ini kita bagi dalam dua video. Yang video pertama nanti itu kita akan masuk di mengenal keanekaragaman hayati dan keanekaragaman hayati di Indonesia. Kemudian di video kedua membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Oke, kita perbesar ya. Sudah siap untuk belajar? Nah, sekarang kita perbesar. Judulnya adalah mengenal keanekaragaman hayati dan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Ya, ini ada beberapa gambar-gambar saya tampilkan. Ini menandakan bahwa di bumi itu, penghuni bumi ini bukan hanya manusia saja, bukan hanya tumbuhan saja, bukan hanya hewan saja, tapi keberadaan makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan itu sangat penting. Dan jumlahnya juga sangat banyak, sehingga memunculkan keanekaragaman hayati. Ya, keanekaragaman hayati. Mungkin di antara Ananda semua, Bapak Ibu, mungkin bisa melihat sekitarnya. Di sekitar kita itu banyak sekali komponen makhluk hidup atau komponen hayati. Nah, dari komponen yang hayati atau makhluk hidup yang kita lihat itu, apakah kita sudah mengenal makhluk hidup tersebut? Nah, untuk lebih jelasnya kita akan masuk di judul mengenal keanekaragaman hayati yang ada di bumi dan keanekaragaman hayati yang khusus yang ada di Indonesia. Oke, lanjut ya. Di dalam video ini nanti kita akan membahas pertama konsep keanekaragaman hayati, kemudian bagaimana keanekaragaman hayati Indonesia, kemudian garis Wallace dan garis Weber, keunikan hutan tropis, pesisir dan laut Indonesia, kemudian upaya pelestarian keanekaragaman hayati, dan manfaat keanekaragaman hayati. Nah, ini pokok materi-materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, kita masuk yang pertama. Konsep keanekaragaman hayati. Nah, ini ada beberapa konsep. Nah, kita baca dulu ya. Keanekaragaman hayati biasa dikenal dengan nama biodiversitas. Nah, berasal dari bahasa Inggris, dari kata biodiversity, yang merupakan singkatan dari biological diversity, yaitu istilah pembahasa yang mencakup semua bentuk kehidupan, yang secara ilmiah dapat dikelompokkan menurut skala organisasi biologisnya, yaitu mencakup gen, spesies tumbuhan, hewan, mikroorganisme, serta ekosistem, dan proses-proses ekologi di mana bentuk kehidupan ini merupakan bagian-bagiannya. Jadi, biodiversity itu banyak membahas tentang makhluk hidupnya dan lingkungan yang mempengaruhi makhluk hidup tersebut. Sehingga muncullah keanekaragaman hayati. Kemudian, pengertian lain, keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman semua spesies tumbuhan, hewan, mikroorganisme, serta proses ekosistem dan ekologis yang ada di suatu tempat. Jadi, ketika kita berada di suatu tempat, maka di tempat itu pasti akan kita temukan keanekaragaman. Keanekaragaman apa? Bisa dalam bentuk keanekaragaman tumbuhan, hewan,
mikroorganisme ini sangat jarang kita lihat langsung, harus menggunakan alat khusus, mikroskop, serta apa yang terjadi di dalam tempat itu. Biasa disebut dengan istilah ekologi. Nah, dan proses yang terjadi, ekosistem. Ya, itu pengertiannya. Sedangkan keanekaragaman hayati merupakan ungkapan pernyataan tentang terdapatnya berbagai macam variasi dan perbedaan sifat ciri antara makhluk hidup yang ada di satu tempat. Jadi dalam satu tempat itu, terkadang makhluk hidup yang sejenis saja itu biasa terdapat banyak perbedaan, sehingga dari perbedaan tersebut muncullah variasi, ya, variasi atau perbedaan khusus. Variasi atau perbedaan itu meliputi variasi bentuk, bulat, lonjong, persegi, warna, jumlah, ukuran, habitat, dan kebiasaan. Jadi inilah yang menyebabkan munculnya keanekaragaman pada suatu wilayah atau tempat, yaitu adanya variasi. Oke. Jadi ini pengertiannya. Jadi pengertian secara umum itu adalah keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman yang terdapat pada suatu tempat, di mana keanekaragaman tersebut baik tumbuhan, hewan maupun makhluk hidup lain itu akan muncul variasi. Apakah dalam bentuk variasi satu kelompok ataukah variasi pada kelompok-kelompok yang lain. Oke, lanjut ya materinya. Jadi itu konsepnya, dipahami dulu. Kemudian tingkat keanekaragaman hayati itu secara umum dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama keanekaragaman genetik atau gen. Ya, di mana di sini pada setiap spesies yang sama. Contoh pada manusia itu juga banyak modelnya, banyak ragamnya. Ya, kemudian yang kedua adalah keanekaragaman spesies atau jenis. Di mana di sini antara spesies yang berbeda. Kemudian yang ketiga keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman antar ekosistem atau tempat tinggal makhluk hidupnya. Ya, bersama makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Oke. Kemudian keanekaragaman ekosistem menunjukkan adanya keanekaragaman. Jadi ini ekosistem, keanekaragaman ekosistem itu adalah keanekaragaman yang sangat luas. Bisa meliputi daerah tertentu ataukah daerah-daerah lain. Ya, biasa satu negara pun bisa juga diambil sebagai satu contoh keanekaragaman ekosistem. Kemudian keanekaragaman spesies. Kemudian keanekaragaman spesies itu akan menunjukkan adanya keanekaragaman. Ya, dalam kelompok yang sama, kebutuhan yang sama, biasa juga kita bisa melihat adanya keanekaragaman. Contoh misalnya kalau hewan pemakan daging, itu biasa seperti kucing, harimau, singa, puma, ya, macan tutul, itu kemungkinan ada persamaan. Tapi di dalam persamaan itu masih terdapat keanekaragaman spesies. Jadi ada kesamaan, tapi di dalam kesamaan itu ada perbedaan. Kemudian keanekaragaman genetik itu membahas tentang gen. Jadi dalam satu jenis itu, dalam satu individu itu juga terdapat keanekaragaman. Seperti kita bersaudara, itu biasa banyak sekali keanekaragaman genetik yang muncul, sehingga muncullah model-model yang berbeda satu dengan yang lain, padahal asalnya dari ayah dan ibu yang sama, ya, memunculkan variasi. Oke, jadi ada 3 jenis keanekaragaman: keanekaragaman genetik, keanekaragaman spesies atau jenis, dan yang keanekaragaman ekosistem. Oke, lanjut ya. Pembahasannya. Keanekaragaman tingkat gen dipengaruhi oleh gen. Gen ini adalah pembawa sifat, pengendali. Jadi gen itulah yang membawa sifat-sifat individu yang akan diturunkan kepada anaknya. Di dalam gen terdapat kromosom. Di dalam kromosom dibungkus oleh inti sel, ya.
inti sel. Kemudian di dalam gen-gen itu terdapat susunan-susunan genetik makhluk hidup. Kemudian dari susunan genetik yang berbeda karena berasal dari jantan dan betina, itu akan memunculkanlah variasi dalam satu jenis spesies. Seperti ini ya. Contoh ini adalah contoh ayam. Ayam ya. Jadi ayam semua ini 4 gambar ini adalah kelompok ayam. Ini semua disebut ayam, tapi dia punya banyak model vial atau ini bagian atasnya ya. Bagian atasnya atau jegernya, vialnya ya bagian atas ini yang seperti mahkota. Ini model-model vialnya. Jadi variasi-variasi yang muncul dalam satu individu itu akan dimunculkan dalam perbedaan-perbedaan yang jelas ya. Itu karena dipengaruhi oleh gen. Jadi gen itu sangat berpengaruh dalam pembentukan variasi-variasi dalam satu jenis makhluk hidup. Oke. Kemudian keanekaragaman genetik itu contohnya adalah, penjelasannya panjang ini ya. Jadi keanekaragaman genetik, jumlah total informasi genetik yang terkandung dalam individu tumbuhan, hewan atau mikroorganisme yang menempati satu wilayah. Seperti gambar-gambar ini. Ini semua adalah contoh kelapa ya, kelapa. Kemudian kelapa-kelapa ini berbeda-beda tapi semua masih disebut kelapa. Ada disebut dengan kelapa gading, kelapa hijau, dan kelapa kopior. Jadi masih kelompok kokus kelapa. Kemudian ini yang di bawah gambar variasi anjing ya, anjing. Jadi tiap hewan ini masuk kategori jenis anjing. Anjing ya. Kemudian anjing-anjing ini ada namanya anjing bulldog, anjing herder, dan anjing kampung. Jadi gen-gen itulah yang membawa sifat kepada makhluk hidup turunannya. Kemudian nanti di dalam turunan-turunan itu akan memunculkan variasi. Jadi adanya gen-gen yang saling berinteraksi, gen jantan dan gen betina yang membawa faktor keturunan, ya. Kemudian akan berinteraksi, akan menghasilkan individu-individu yang kemungkinan ada kesamaan dengan induknya, bisa juga ada perbedaan ataukah gabungan kedua sifat yang berbeda dari induknya. Oke, keanekaragaman DNA ya. Jadi dalam satu spesies, satu makhluk hidup itu ada perbedaan-perbedaan yang muncul, tapi masih dalam satu jenis atau satu nama makhluk hidup. Seperti kelapa, ada anjing, ya. Tadi ayam, ya. Sekarang kita lanjut ke yang kedua. Keanekaragaman hayati tingkat spesies. Keanekaragaman hayati tingkat spesies pada tumbuhan dan hewan kita bisa lihat pada ciri-ciri fisiknya, misalnya bentuk, tubuh, warna, dan ukuran hidup. Seperti ini gambar di atas, gambar ini adalah gambar makhluk hidup yang ada kemiripan dari jauh, tapi dari dekat jelas berbeda. Tapi ini tidak satu spesies, tapi satu jenis tertentu. Seperti kucing tidak mungkin masuk kelompok harimau. Harimau tidak mungkin disebut cita, dan singa pun begitu. Jadi 4 hewan ini masing-masing berdiri sendiri, masing-masing ada nama tersendirinya, ya. Kemudian dia dikelompokkan dalam kelompok yang sama, yaitu pemakan daging, ya. Itu. Oke, sudah paham? Jadi ada perbedaan yang muncul pada makhluk hidup yang berbeda, tapi persamaannya itu dia dikelompokkan dalam kelompok yang sama karena kebutuhan makanan yang sama. Oke, lanjut ya. Ini yang lain lagi. Ini yang lain contoh pada tumbuh-tumbuhan, ya. Ini tinggal dibaca nanti saja. Jadi kita baca ini penjelasan lanjutnya tentang keanekaragaman spesies atau jenis. Ini contoh dari jarak jauh padi, sorghum, gandum, kantel merupakan famili rumput-rumputan atau Gramineae, ya. Jadi
dari kejauhan kalau kita pandang itu akan ada kemiripan, tapi begitu kita melihat dari dekat maka jelaslah nampak perbedaan yang muncul. Jadi tumbuh-tumbuhan ini tidak satu nama, tapi dia memiliki nama masing-masing. Tapi persamaannya adalah dia merupakan sumber bahan makanan pokok ya. Kemudian ini lagi sebelahnya sirsak, serikaya, dan buah nona. Ya, jadi sirsak, serikaya, dan buah nona termasuk kelompok Annonaceae, keluarga Annonaceae. Jadi dia memiliki biji yang banyak, kemudian dia merupakan buah-buahan dengan sumber vitamin yang sama. Oke, jadi ada kemiripan, tapi di balik kemiripannya itu ada perbedaan. Dan masing-masing hewan dan tumbuhan tidak bisa dikelompokkan dalam kelompok yang sama, tapi mereka dikelompokkan dalam nama-nama khusus ya, yaitu keanekaragaman spesies atau keanekaragaman jenis. Jadi di kelompoknya itu adalah kelompok keluarga besar ya, familia. Nah, ini familia. Jadi satu familia, tapi di familia itu ada perbedaan-perbedaan yang jelas. Oke. Ini masih keanekaragaman spesies atau keanekaragaman jenis. Ya, ini tadi yang kita bahas, kucing, harimau, dan singa, ya, macan dan harimau itu berbeda-beda ya. Nah, ini apa perbedaannya? Ini kan kebutuhannya tadi sama, yaitu pemakan daging. Nah, tapi perbedaannya itu ini ya, ciri-cirinya, kucing bagaimana ciri-cirinya, harimau bagaimana ukuran tubuhnya, ya, warna bulunya bagaimana, ya, ya. Jadi persamaannya tadi dia merupakan kelompok familia Carnivora. Perbedaannya jelas terlihat, ya. Tempat hidupnya berbeda, kucing di hutan dan di rumah, harimau di hutan, singa di hutan. Warna tubuhnya juga berbeda. Dan perbedaan-perbedaan yang lain. Ini hanya ada 3 perbedaan yang kita tampakkan. Ternyata dari kelompok familia Carnivora itu banyak sekali perbedaan yang muncul. Itu untuk keanekaragaman jenis atau spesies. Oke, lanjut ya. Kemudian masih keanekaragaman spesies. Ini tadi, ini kita bisa lihat juga ini perbedaan antara tumbuhan palem-paleman ya. Palem-paleman. Ya, di sini ada kelapa, aren ini untuk gula merah, pinang, dan lontar. Ya, ini. Jadi kalau dilihat dari kejauhan ini semua hampir mirip ya, hampir mirip. Dia masuk kategori kelompok familia Palmaceae, palem-paleman ya. Tapi di balik persamaannya itu jelas sekali perbedaan-perbedaan yang muncul mulai dari tinggi batang, daun, bunga. Ini ada 3 perbedaan yang kita tampilkan, tapi sudah jelas perbedaan dari keempat jenis tumbuhan ini. Jadi dalam satu keluarga yang besar, dia merupakan sumber, ini bisa dijadikan gula, bisa juga dijadikan buahnya bisa dimakan, kemudian sumber karbohidrat juga. Jadi ada persamaannya, tapi perbedaannya jelas terlihat. Dan mereka berdiri sendiri, jenis tertentu. Beda tadi karena keanekaragaman gen. Kalau keanekaragaman gen, satu individu, satu jenis makhluk hidup, itu terdapat variasi. Oke, lanjut ya. Selanjutnya, keanekaragaman ketiga namanya keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Ekosistem berarti tempat makhluk hidup melakukan kegiatan ya. Ini lingkupnya lebih besar, bisa dalam bentuk bioma atau bioma. Biom merupakan komunitas ekologi yang utama. Bisa satu bioma meliputi 2 daerah ataukah lebih luas 2 negara ya. Kemudian bioma biasanya diidentifikasi atas dasar vegetasi yang khas, misalnya tundra, hutan tropis, dan hutan gugur. Jadi bisa dilihat perbedaannya keanekaragaman ekosistem. Tundra, ya, savana,
Ini yang identik dengan padang rumput. Tundra ini identik dengan daerah bersalju. Kemudian hutan hujan tropis, ya hutan lebat ya. Nah, ini berarti di dalam ekosistem yang kita nampakkan ini pasti ada keanekaragaman yang berbeda dari ketiga gambar ini. Nah, baik keanekaragaman tumbuhannya, hewan maupun mikroorganismenya. Oke, jadi ini lingkupnya lebih luas, namanya keanekaragaman tingkat ekosistem ya. Nah, kemudian saya ulang kembali, jadi ada 3 jenis keanekaragaman gen, keanekaragaman spesies atau jenis. Yang ketiga adalah keanekaragaman ekosistem. Jadi keanekaragaman inilah yang membuat bumi kita itu nampak lebih indah, nampak lebih semarak ya. Andaikan bumi ini hanya dihuni oleh satu makhluk hidup, tidak ada keanekaragaman, maka kemungkinan kita akan merasa jenuh, merasa bosan ya, dan berusaha untuk mencari tempat hidup yang lebih banyak keanekaragamannya. Oke. Jadi itu adalah rahasia ilahi. Lanjut kita ke Indonesia ya. Nah, sekarang kita masuk di bagian kedua, yaitu keanekaragaman hayati Indonesia. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan biodiversitas, ya, keanekaragaman. Kenapa? Karena Indonesia itu negara yang luas. Kemudian Indonesia itu, ini bisa ada persentase, ada sekitar 12% ya mamalia dunia tinggal di Indonesia. Nah, sehingga Indonesia menduduki urutan peringkat kedua di dunia. Kemudian 7,3% makhluk hidup yang ada di dunia itu ada di Indonesia. Nah, sehingga menduduki urutan keempat. 17% burung itu ada di Indonesia. Nah, kemudian 270 amfibi, 100 jenisnya ada di Indonesia. Nah, kemudian Indonesia kaya akan jenis invertebrata, hewan-hewan laut, 2827 jenis. Jadi Indonesia itu luar biasa keanekaragamannya. Baik keanekaragaman tumbuhan maupun keanekaragaman hayati. Nah, di sini ditulis bahwa 1,3% dari jumlah daratan di dunia itu Indonesia ditempati oleh Indonesia, ya. Sehingga keanekaragaman hayati baik hewan maupun tumbuhan ada di Indonesia. Nah, apa faktanya? Nah, faktanya keanekaragaman hayati adalah anugerah Tuhan yang sangat besar. Betul ya? Jadi Indonesia itu merupakan negara yang sangat potensial. Negara yang sangat kaya akan keanekaragaman hayati. Karena letak geografis yang menunjang. Sehingga terbentuklah keanekaragaman hayati yang lebih banyak. Kemudian Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman hayati nomor 2 di dunia setelah negara Brasil. Jadi keanekaragaman Indonesia itu menjadi perhatian dunia. Kenapa? Karena dia merupakan nomor 2. Sangat penting. Nah, makanya banyak wisatawan datang ke Indonesia untuk wisata alam ataukah wisata lautan ya. Kenapa? Karena di Indonesia itu banyak sekali keanekaragaman ya. Nah, ini keanekaragamannya di Indonesia, mamalianya ada 300 jenis, burungnya ada 7.500 jenis, reptil, tumbuhan berbiji, paku-pakuan, lumut, algae, jamur, serta monera. Ya, sangat banyak di Indonesia. Jadi kita harus bangga sebagai warga negara Indonesia menempati daerah Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia itu merupakan negara yang kaya. Kaya apa? Kaya akan keanekaragaman hayati. Oke, lanjut ya. Itu faktanya. Ini fakta lebih mencengangkan lagi. Indonesia menempati peringkat kelima di dunia dengan lebih dari 38.000 jenis makhluk hidup endemis. Ya, yang dimaksud endemis itu makhluk hidup yang menempati wilayah aslinya. Ya, keanekaragaman falam. Indonesia merupakan peringkat pertama di dunia dengan 477 jenis palem. Lebih dari setengah total jenis pohon penghasil kayu ada di Indonesia. Indonesia memiliki 25.000 jenis tumbuhan berbunga, ya, baik jamur,
jamur-jamurnya, paku-pakuannya, Indonesia sangat banyak jumlahnya. Lumut dan ganggang juga lebih banyak lagi di Indonesia. Jadi wajar-wajar saja kalau Indonesia merupakan incaran wisatawan, wajar-wajar saja Indonesia menjadi incaran investor, wajar-wajar saja Indonesia menjadi negara yang diperebutkan ya. Kenapa? Karena sumber dayanya terutama keanekaragaman hayatinya sangat jelas. Keanekaragaman mikroorganisme Indonesia. Mikroorganisme itu artinya makhluk hidup bersel satu. Indonesia juga kaya ya. Bisa dibaca saja ya. Indonesia memiliki 10.000 jenis mikroorganisme. Ya sangat luar biasa jumlahnya. Mikroorganisme dapat berupa bakteri, jamur, atau protozoa. Beberapa jenis makanan di Indonesia juga dibuat dari keterlibatan mikroorganisme seperti pembuatan tape, tempe, tahu, dan lain-lain itu menggunakan mikroorganisme. Mikroorganisme dapat dijadikan agen pengendali hama. Nah, begitu banyaknya mikroorganisme di Indonesia sehingga mikroorganisme itu dapat dijadikan sebagai pengendali biologi yang aman bagi lingkungan. Bisa juga dijadikan bioremediasi, artinya begitu ada tempat yang tercemar, itu bisa dijadikan netral kembali oleh adanya mikroorganisme. Mikroorganisme juga dapat dijadikan dalam bioteknologi modern. Jadi, keberadaan Indonesia bukan hanya dilihat dari makhluk hidup makroorganismenya, tapi mikroorganisme bagi Indonesia itu juga kaya ya. Jadi, sangat potensial Indonesia dikembangkan potensi mikroorganismenya. Ya, jadi Ananda semua merupakan tulang punggung dan pelanjut pembangunan Indonesia. Silahkan manfaatkan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Mengapa Indonesia memiliki banyak keanekaragaman? Ini penyebabnya ya. Jadi Indonesia itu terletak di daerah yang sangat strategis. Dia dibagi oleh 2 garis hayal, yaitu garis Wallace bagian barat, ini garis Wallace yang bagian barat, Indonesia bagian barat, sedangkan yang kedua adalah garis Weber sebelah timur, yakni yang warna merah, garis Weber yang berada di sini berarti Indonesia bagian timur. Sedangkan ini yang tengah, ini adalah daerah pertengahan antara garis Wallace dan garis Weber, biasa dikenal dengan Indonesia bagian tengah ya. Sehingga makhluk hidup yang ada di bagian barat dan bagian timur pasti berbeda. Sedangkan bagian tengah merupakan daerah perantara, kemungkinan ada pencampuran makhluk hidup. Keanekaragaman hayatinya juga begitu. Jadi keanekaragaman hayati di bagian tengah itu kemungkinan lebih banyak. Kenapa? Karena dia adalah daerah pertengahan tempat pertemuan keanekaragaman hayati baik tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang berasal dari pembagian garis Wallace dan pembagian garis Weber ya, garis Wallace dan garis Weber. Jadi kita itu betul-betul sangat strategis wilayah Indonesia, sehingga wilayah Indonesia itu menjadi perhatian dunia ketika terjadi kerusakan lingkungan. Apakah dalam bentuk kebakaran, termasuk juga perburuan liar, perdagangan binatang langka, dan lain-lain ya. Indonesia itu sangat diperhatikan oleh dunia. Kenapa? Karena letak Indonesia sangat strategis. Yang kedua adalah potensi Indonesia akan keanekaragaman hayati itu sangat luar biasa. Oke. Akibat dari 2 garis tadi, garis Wallace dan garis Weber, wilayah Indonesia itu makhluk hidupnya berasal dari 3 tempat ini ya. Ada wilayah oriental, wilayah Asia, itu ada gajah, orangutan, banteng, badak, jalak, elang. Ini merupakan wilayah yang berasal dari wilayah Asia. Kemudian ada juga wilayah Australia, kanguru, cendrawasih, koala, kuskus. Ini merupakan daerah yang dekat dengan Australia seperti Irian Jaya, daerah Nusa Tenggara, itu banyak didapatkan hewan-hewan yang identik dengan wilayah Australia. Kemudian terdapat wilayah oriental Australia, daerah pertengahan. Ini garis yang sebelah wilayah oriental ini dibagi atas garis Wallace,
wilayah Australia ini garis Weber, dan wilayah peralihan oriental Australia ini daerah pertengahan tadi ya. Nah, itu jadi di situ kayak akan babi rusa, anoa dan maleo. Sedangkan wilayah Australia kanguru, cendrawasih, yaitu semua adalah keanekaragaman hewan. Nah, kemudian di Indonesia itu terdapat banyak sekali hewan-hewan endemik dan tumbuhan-tumbuhan endemik. Apa saja tumbuh-tumbuhan endemik? Yang dimaksud tumbuhan endemik itu tumbuhan yang sudah menempati daerah tersebut sudah lama sekali ya. Contohnya adalah kayu rami. Itu terdapat di Sumatera, Kalimantan, dan Maluku. Jadi kalau mau mencari kayu rami, silakan datang di tempat ini. Kayu besi, Jambi, Sumatera, Rafflesia datang di Sumatera dan Kalimantan. Matoa, nah ini terdapat di daerah Papua, Meranti, durian, ini bisa dicari sendiri ya. Kapuk kayu cendana, Nusa Tenggara, sawo kecik, sawo kecik ini masam-masam ya. Terdapat di Pulau Jawa, kepu, Pulau Jawa, rotan di Kalimantan. Jadi masing-masing daerah punya kekhasan tersendiri. Tumbuh-tumbuhannya juga masuk kategori tumbuhan endemik. Kemudian untuk hewannya bisa dibaca sendiri. Badak bercula satu, itu merupakan hewan khas Indonesia, itu terdapat di ujung kulon. Komodo terdapat di Pulau Komodo, burung maleo di Sulawesi, tapir di Sumatera, orang hutan di Kalimantan dan Sumatera, cendrawasih di Papua, macan kumbang di Sumatera dan Jawa. Ya, harimau juga di Jawa dan Sumatera. Jadi ini adalah hewan-hewan yang menjadi kebanggaan kita yang sudah mulai terancam punah. Jadi sebagai warga negara, layaklah kita menjaga kelestarian keanekaragaman hayati Indonesia yang merupakan makhluk hidup atau hewan-hewan khas endemik yang perlu kita jaga dari kepunahan, terutama dari perburuan liar dan kekurangan bahan makanan. Oke, lanjut. Indonesia memiliki hutan hujan tropis. Indonesia memiliki pesisir dan laut. Ya, hutan hujan tropis ini karena letak kita berada di daerah tropis, sehingga keanekaragaman hutannya juga sangat indah, sangat banyak keanekaragaman ya. Sehingga Indonesia dijuluki sebagai farmasi terbesar di dunia. Farmasi itu berarti dunia obat-obatan. Jadi Indonesia itu hutannya itu kaya akan obat-obat herbal. Itu satu manfaat dari keanekaragaman hutan Indonesia. Selanjutnya, ekosistem pesisir. Ekosistem pesisir ini daerah pinggir pantai ya, daerah pesisir pantai. Di sana banyak terdapat hutan bakau. Ya, hutan bakau itu akan mengundang munculnya kehidupan hewan-hewan air ya. Sehingga munculnya kehidupan hewan-hewan pesisir akan mengundang datangnya hewan-hewan yang berada di pinggir di laut untuk merapat mendapatkan makanan di pesisir. Ya, begitu juga pada tumbuh-tumbuhannya. Contoh tuh jenis-jenis bakau, jenis hutan bakau ya, hutan bakau yang kita kenal itu berada di pantai. Itu apabila dikembangkan menjadi hutan, maka itu akan mengundang keanekaragaman ekosistem. Banyak sekali tumbuhan, banyak sekali hewan-hewan yang akan tinggal di hutan bakau itu. Jadi hutan bakau itu banyak terdapat di daerah pesisir ya, dan itu kita perlu jaga, jangan sampai hutan bakaunya juga ikut dibabat. Kenapa? Karena membabat hutan bakau itu akan menyebabkan hilangnya tempat tinggal makhluk hidup, mulai dari burung, kemudian hewan yang tinggal di kayu-kayu bakau, hewan yang berlindung di bawah hutan bakau, kepiting-kepiting, ikan-ikan kecil, itu semua akan pergi dari tempat itu, sehingga terjadi penurunan kualitas lingkungan ya, terjadi penurunan makhluk hidup yang ada di daerah tersebut. Makanya hutan bakau itu sekarang dikembangkan oleh pemerintah untuk dikembangkan lebih luas, karena
keberadaannya sangat penting bagi kelanjutan dan kelestarian ekosistem pantai, ya. Selanjutnya ekosistem laut. Nah, di daerah laut, di tengah laut itu banyak sekali, mulai dari terumbu karang, ya. Hewan-hewan laut Indonesia itu sangat luar biasa. Nah, wajar-wajar saja karena hewan-hewan laut Indonesia terutama ikan-ikannya itu banyak mengundang nelayan-nelayan luar negeri, ya, untuk masuk ke Indonesia menangkap ikan. Nah, sehingga untuk menghindari masuknya nelayan-nelayan asing ke Indonesia, maka diperketatlah penjagaan wilayah Indonesia. Kenapa? Karena wilayah Indonesia itu kaya akan sumber-sumber ke biota laut, ya, mulai dari ikan kecilnya, ikan besarnya, sampai kerang-kerangnya, kemudian kepiting dan lain-lain, udang-udangnya, itu semua terdapat di daerah laut. Nah, itu perlu dijaga, jangan sampai ini diambil oleh negara lain. Nah, kita yang punya wilayah tidak bisa memanfaatkan, maka pengembangan ilmu pengetahuan untuk memanfaatkan potensi ekosistem laut itu sekarang dikembangkan oleh pemerintah, ya, mulai dari pembukaan pusat latihan badan keterampilan dan sekolah-sekolah bahari, ya. Gunanya adalah untuk memanfaatkan biota-biota laut. Bahkan ada lagi slogan yang muncul, yaitu revolusi biru. Apa artinya itu? Kembali kita melirik potensi laut. Laut itu warna biru. Jadi warna biru itu, laut yang biru itu, di dalam laut itu banyak sekali potensi sumber daya, terutama sumber daya makanan, ya. Nah, itu bisa kita manfaatkan. Kemudian terumbu karang. Terumbu karang juga ini perlu kita jaga karena terumbu karang merupakan tempat tinggalnya ikan-ikan kecil. Ikan-ikan kecil hidup dengan senang di terumbu karang, maka akan menjadi sehat, segar, dan akan menjadi santapan ikan-ikan sedang. Ikan-ikan sedang juga jadi sehat, ya, tumbuh besar, itu akan menjadi santapan ikan-ikan besar. Jadi terjadilah rantai makanan di laut. Kenapa? Karena keberadaan terumbu karang. Jadi terumbu karang ini penting sekali karena dia merupakan rumahnya ikan, ya. Jadi kita lanjut lagi. Ini contoh terumbu pemanfaatan ekosistem perairan, ya. Ini ekosistem perairan. Di daratan itu juga ada air, tapi airnya nanti akan larinya ke laut. Kemudian terumbu karangnya juga ada, tapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Kemudian di daerah laut, di daerah pertengahan, di daerah tengah laut juga terumbu karang itu menjadi penting sekali keberadaannya di dalam ekosistem laut, ya. Kenapa? Karena terumbu karang tadi merupakan tempat tinggalnya ikan, rumahnya ikan. Kalau rumahnya dihilangkan, diganggu, dihancurkan, maka ikan-ikan itu akan pindah dan hijrah dari Indonesia. Kalau hijrah dari Indonesia berarti kerugian yang sangat besar akan diderita oleh Indonesia. Jadi menjaga terumbu karang itu merupakan hal yang penting, terutama bagi generasi pelanjut bangsa ke depan. Oke, lanjut, ya. Padang Lamun juga. Padang Lamun ini daerah pinggir pantai yang kaya akan tumbuh-tumbuhan laut. Tumbuh-tumbuhan laut ini mampu memunculkan kehidupan ikan-ikan baru, ikan-ikan kecil, ya. Kenapa? Karena di sini banyak sekali plankton, ya, plankton, sehingga di sini banyak terjadi proses fotosintesis, pembuatan makanan oleh tumbuh-tumbuhan laut. Tumbuh-tumbuhan apa saja yang ada di laut, di daerah Lamun ini tumbuh-tumbuhannya, ya, di bawah ini, ya. Ini juga penting kita jaga selain terumbu karang. Kenapa? Karena ini adalah penyedia sumber makanan utama bagi ikan kecil, ya. Ikan kecil. Jadi karbohidrat itu bagi ikan itu asalnya dari kelompok Padang Lamun ini, ya. Plankton ini, fitoplankton. Jadi dengan bantuan fitoplankton, tumbuh-tumbuhan laut ini menyebabkan terjadilah
peristiwa fotosintesis di daerah laut. Nah, ikan-ikan yang kecil itu bisa memakan plankton, bisa juga mendapatkan makanan dari tumbuh-tumbuhan yang berada di padang lamun, ya. Nah, jadi keberadaannya perlu kita jaga dan lestarikan, jangan sampai rusak. Kalau rusak berarti akan memutus mata rantai kehidupan perairan. Oke, lanjut lagi. Bagaimana cara menjaga keanekaragaman? Jadi Indonesia kaya akan keanekaragaman, harus kita jaga, harus kita lestarikan. Nah, sekarang bagaimana cara menjaganya? Pertama, nilai ilmiah. Artinya pelestarian keanekaragaman dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Jadi terkadang itu ada beberapa kegiatan praktikum dilakukan di pinggir pantai, di hutan, ya, di tempat-tempat tertentu, ya, di ekosistem tertentu. Apa gunanya? Adalah sebagai laboratorium alam, ya, yang real, yang nyata. Jadi langsung melihat ke tempat asalnya, tempat aslinya, ya, sehingga lebih cepat pemahaman bagi Ananda semua nanti. Kemudian keanekaragaman hayati Indonesia perlu kita lestarikan karena dia memiliki nilai ekonomi. Mulai dari tadi ekonomi dari segi kehutanan, ya, kemudian perikanan, ya, kemudian kelautan, itu semua punya nilai ekonomi. Dan itu harus kita jaga, jangan sampai terputus. Nah, kalau terputus maka bisa terjadi ketimpangan nanti di generasi ke depan. Olehnya itu kita harus menjaganya supaya terjadi kesinambungan. Kemudian nilai mental spiritual. Dengan melihat alam, kita bisa merasakan rasa syukur yang berlebih. Sehingga kita bisa merasakan bahwa Tuhan itu betul-betul esa. Tuhan itu betul-betul ada. Tuhan itu adalah zat yang mengatur segalanya. Tuhan itulah yang memberikan kita kehidupan. Di samping penciptaan manusia, dia sudah melengkapi dengan segala keperluan manusia, baik tumbuhan, hewan maupun mikroorganisme. Kemudian nilai keindahan dan keselarasan. Beberapa tempat sudah dijadikan sebagai objek wisata, ya, objek wisata. Sehingga dengan tempat-tempat yang mulai ditata dengan bagus menyebabkan wilayah-wilayah tersebut berpotensi menjadi tempat tujuan wisatawan yang bisa mendatangkan nilai ekonomi. Oke, lanjut lagi. Kemudian untuk menjaga kelestariannya, apa yang harus kita lakukan? Pertama, untuk hutan-hutan kita harus reboisasi, ya. Kita harus hijaukan. Usahakan selalu menanam. Kenapa? Karena dengan menanam kita bisa secara tidak langsung kita bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita tanam. Kemudian kita harus melakukan tindakan penangkaran, ya. Kita harus mengembangkan makhluk hidup dengan cara dikandangkan, ya, dikandangkan atau dibuatkan wilayah khusus yang nantinya akan hewan-hewan atau tumbuh-tumbuhan ini bisa memperbanyak diri. Kemudian setelah ditangkarkan, sudah banyak individu baru, maka langsung dikembangkan di luar wilayahnya. Kemudian dilakukan teknik perkawinan silang. Dengan perkawinan silang, maka akan dihasilkan individu-individu baru untuk menjaga kelestarian makhluk hidup itu. Kemudian dilakukan perlindungan alam, ya. Perlindungan alam ini banyak dilakukan, baik perlindungan hewan, tumbuhan, tanah, dan air, ya. Ada namanya perlindungan ex situ, perlindungan di perlindungan makhluk hidup dibawa dari wilayah aslinya, kemudian perlindungan in situ, perlindungan makhluk hidup dengan mengembangkan di wilayah aslinya seperti Komodo itu dikembangkan di Pulau Komodo sendiri, ya. Nah, itu. Kemudian apa manfaatnya keanekaragaman hayati? Pertama sebagai sumber pangan. Jelas, ya, kita makan dari tumbuhan dan hewan. Kemudian sumber makanan pokok, ya, lauk, buah-buahan, sayur-sayuran itu merupakan sumber bahan pangan dari keanekaragaman hayati. Kemudian sumber bahan bangunan, rumah-rumah, bahan bangunan, kayu-kayu itu didapatkan dari keanekaragaman hayati. Juga bisa mendatangkan devisa bagi negara dengan melakukan ekspor
ke luar negeri. Nah, tapi harus terkontrol, jangan sampai ekspor terus-terus lupa menanam. Jadi menanam itu merupakan satu langkah untuk mencegah terjadinya kekurangan bahan yang akan kita ekspor ya. Kemudian sebagai sumber sandang, beberapa tumbuhan hewan itu dijadikan bahan sandang seperti kapas, biri-biri, ulat sutra, pisang, abaka, dan lain-lain. Itu bisa mendukung kehidupan manusia. Ya, seperti kapas untuk jadikan kain, biri-biri untuk jadikan wol, ulat sutra untuk jadikan kain ya, kain sutra, pisang abaka ini bahan baku untuk pembuatan uang ya. Kemudian sumber obat-obatan ya, obat-obat herbal itu baik obat herbal untuk tumbuhan, hewan, itu semua berasal dari sumber keanekaragaman hayati. Semakin banyak keanekaragaman hayati, maka akan ditemukan banyak obat-obatan herbal. Kemudian sumber plasma nutfah. Ya. Sumber plasma nutfah ini artinya bagaimana caranya kita menjaga kehidupan nenek moyang dari organisme tersebut. Jangan sampai nenek moyang tersebut hilang ya. Nah, kemudian sumber keindahan ya, jadi beberapa ikan, tumbuh-tumbuhan, hewan, ya, bunga mawar, ikan koi, ya, ikan lauhan, ikan arwana, burung kutilang, burung kanari, itu merupakan hewan-hewan yang cantik. Tumbuh-tumbuhan anggrek, mawar, bougainville itu adalah tumbuh-tumbuhan yang indah, bunga yang indah, maka ini semua harus kita jaga, harus kita lestarikan ya, karena tanpa keberadaan makhluk hidup ini, dunia itu akan terasa hampa. Oke. Kemudian sumber manfaat keilmuan ya, untuk pengembangan ilmu, keanekaragaman hayati yang banyak itu menjadi bahan penelitian. Kemudian manfaat ekologi, makin banyak tempat-tempat yang berbeda, maka akan memunculkan keanekaragaman tersendiri bagi tempat tersebut. Oke. Kemudian kesimpulannya apa? Pertama, tadi keanekaragaman itu ada 3, keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman ekosistem. Kemudian keanekaragaman hayati Indonesia itu sangat banyak, sehingga banyak peringkat-peringkat dunia yang ditempati oleh Indonesia akibat banyaknya keanekaragaman. Banyaknya keanekaragaman di Indonesia ini menyebabkan kita harus berusaha untuk melestarikan keanekaragaman tersebut, karena dengan menjaga kelestarian keanekaragaman hayati Indonesia, maka kita akan mendapatkan manfaat dari menjaga kelestarian hayati Indonesia. Oke, demikian mungkin materi dari Guru Besar Caling untuk kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terakhir, jangan lupa subscribe akun ini, like videonya bila menarik, kemudian silakan bertanya dan beri saran pada kolom komentar. Sampai jumpa di video pembelajaran saya yang lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.